Salam jemaat terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita pada siang hari yang berbahagia ini. Di dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan, saya berharap lewat kebenaran firman Tuhan ini, hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita dapat bertobat dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita mengangkat sebuah lagu. Kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Doa. Bapa Surgawi, pada siang hari berbahagia ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat mulut bibir hamba-Mu, impartasi kerajaan Allah yang akan membawa damai sejahtera bagi setiap kami yang menyampaikan, begitu juga setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman ini. Atmosfer kerajaan Allah melingkupi setiap kami dan segala kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini, kuasanya kami ikat, kuasanya kami patahkan, kuasanya kami hancurkan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Kristus menyertai kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, mari umat Tuhan yang percaya kita katakan, amin. Shalom saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang sudah dikatakan di dalam berita yang ada di Facebook, bahwasanya pada siang hari ini tema kita adalah binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam sesi yang pertama, di dalam sesi yang kedua, di dalam sesi yang pertama saya menyampaikannya di hari kemarin, dan hari ini saya menyampaikan di sesi yang kedua. Sekali lagi saya katakan ini adalah sesi kedua dengan tema yang sama seperti kemarin. Binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara mungkin berkata, apa sih arti daripada binasa menurut tema ini? Arti daripada binasa menurut tema yang saya sampaikan hari ini adalah hidup yang tidak mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Jadi hidupnya stres mulu, hidupnya bermasalah terus. Itu disebut dengan hidup yang binasa. Maka daripada itu, saudara terkasih, Alkitab katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, saudara terkasih, di dalam nama Yesus kemarin, ada 3 penyebab sehingga kita binasa. Kemarin saya jelaskan alasannya atau penyebabnya sehingga hidup kita binasa. Yang pertama, karena kita tidak mengenal Allah. Halo? Penyebab pertama kenapa kita hidup binasa, hidup dalam penderitaan, hidup dalam stres. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Allah. Yang kedua, karena hidup kita jauh dari persekutuan bersama Allah. Kita hidup maunya sendiri. Akibatnya kita hidup di dalam penderitaan. Karena di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6 dikatakan, terkutuklah, hidup dalam penghukuman orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh dari Tuhan. Jadi kalau kita tidak memiliki persekutuan bersama Tuhan, hidup kita terkutuk, hidup kita di dalam penghukuman yang berakibat kepada penderitaan. Maka itu saudara, kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, saya rindu setiap kita bisa hidup di dalam rancangan Allah, yaitu hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita, hidup di dalam berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita orang yang percaya. Ada amin? Nah, hari ini kita membahas tentang apa ciri-ciri orang yang mengenal Allah. Apa ciri-ciri orang yang telah mengenal Allah? Kita lihat di dalam kitab Efesus 4 ayat 21. Dikatakan begini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu
harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ada amin, saudaraku? Jadi poin yang pertama, alasan ciri-ciri orang yang mengenal Allah. Yang pertama dikatakan di ayat 22, dari ayat 21 sampai 25 tadi, saya ambil dari ayat yang ke-22, dikatakan begini. Kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi ciri-ciri orang yang mengenal Allah adalah dia hidupnya telah meninggalkan kehidupannya yang lama, pola hidupnya yang lama, mungkin gaya hidupnya yang lama, semau gue, semau enaknya gue. Kita nggak peduli kepada maunya Tuhan. Orang-orang, ciri-ciri orang yang sudah mengenal Allah, dia tidak hidup lagi menurut maunya sendiri, tapi dia sudah hidup menurut apa maunya Tuhan. Saudara terkasih, karena begini, ciri-ciri orang di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga, boleh kita buka, 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga, dikatakan begini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita katakan kita mengenal Allah, kita tidak menuruti perintahnya, dikatakan di ayat 4-nya, kita menipu diri sendiri. Karena ciri-ciri orang yang mengenal Allah menurut 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4 ini adalah orang yang melakukan perintah-perintah Allah, adalah orang yang mengenal Allah. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan perintah orang yang saya tidak kenal? Dia bukan siapa-siapa saya. Enggak mungkin saya melakukan apa perintahnya. Tapi karena saya mengenal siapa Allah saya. Makanya, saudara, ciri-ciri orang yang pertama. Ciri-ciri yang pertama. Yang pertama, dia telah meninggalkan kehidupannya yang lama. Nah, saudara, bagaimana kita tahu kalau dia sudah meninggalkan kehidupannya yang lama? Dari mana kita tahu kalau dia sudah meninggalkan kehidupan yang lama? Kita lihat Titus 1 ayat 16. Titus 1 ayat 16, saya bacakan. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat yang baik. Saudara terkasih, kalau kita katakan kita mengasihi Allah, tapi kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, maka kita menipu diri kita sendiri. Nah, saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya berkata begini, kalau di Alkitab bahasa sehari-hari dikatakan begini, mereka berkata bahwa mereka mengenal Allah, padahal perbuatan mereka, nih, jadi ciri-ciri orang mengenal Allah itu lihat perbuatannya, bahkan dikatakan di Alkitab, mereka menyangkalnya. Coba lihat, waktu 1 Petrus berjumpa dengan ibu-ibu setelah penyaliban Yesus. Ini kan muridnya. Oh bukan, saya tidak mengenal dia. Ada masih ingat dengan ayat itu? Saya tidak mengenal dia. Kenapa? Dia takut kepada penghukuman dari orang Mesir pada saat itu. Orang-orang yang pada saat itu tidak percaya. Saudara terkasih, dikatakan lagi di Titus 1 ayat 16, mereka tidak mau taat atas perintah Tuhan. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu melakukan sesuatu yang baik. Jadi di Alkitab bahasa sehari-harinya jelas dikatakan, mereka tidak mau taat. Jadi ciri-cirinya, pertama perbuatannya nggak benar, buah-buah kehidupannya nggak benar, nggak baik. Yang kedua, mereka nggak mungkin taat, orang nggak kenal. Gimana mau taat? Dan mereka tidak mampu melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Maka itu saudara terkasih, kalau kita mau melihat kehidupan orang, apakah dia mengenal Allah atau tidak, lihat aja buah hidupnya. Nah, saudara terkasih,
supaya kita bisa dibaharui dalam hidup kita. Dikatakan begini, di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam perubahan, yang pertama, pola pikir. Kalau kita percaya kepada Kristus, iman percaya kita itulah yang akan merubah karakter hidup kita. Karena tujuan kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, dikatakan dalam Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, tujuan kita meninggalkan kehidupan kita yang lama supaya kita dibaharui dalam roh kita. Di dalam pikiran kita, jadi pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Bapa Sorgawi sudah dihapuskan dalam nama Yesus. Itulah, saudara terkasih, poin yang pertama. Ciri-ciri orang yang mengenal Allah, dia telah meninggalkan kehidupan yang lama. Nah, saudara, yang kedua, ciri-ciri orang yang telah mengenal Allah. Kita lihat di dalam kitab Efesus 4 ayat ke-27 sampai ayat ke-28. Dikatakan begini, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, di ayat 28, Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ciri-ciri orang yang kedua dari bacaan kita di dalam Efesus 4 ayat 27-28. Artinya begini, orang-orang yang mengenal Allah, dia hidupnya tidak lagi memberi kesempatan kepada iblis. Saudara sadar enggak? Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, Alkitab dengan jelas berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara terkasih, sadar ada lawan kita, iblis. Dia berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya menurut ayat ini, tidak semua orang dapat ditelan oleh iblis. Saudara terkasih, siapa? Siapa orang yang gak dapat ditelan oleh si iblis itu? Orang yang hidup bersama Tuhan tidak akan mungkin ditelan oleh iblis. Alasannya apa? Malaikat Tuhan di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Contoh, kita lihat bagaimana Daniel waktu dia masuk ke kandang singa. Singa itu bisa berbuat apa? Singa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan waktu Daniel dimasukkan ke api yang 7 kali lipat panasnya, kita lihat satu helai rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan melindungi orang yang takut akan Tuhan. Maka dari itu saudara terkasih, jangan beri kesempatan kepada iblis. Lalu bagaimana caranya? Saya bisa melawan iblis. Padahal dia udah ada sebelum saya ada. Bagaimana caranya? Kita lihat di dalam Yakobus, di dalam 1 Petrus 5 ayat 9-nya, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Roh yang ada pada kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, termasuk lebih besar daripada roh yang ada dalam iblis. Kenapa? Roh Tuhan ada bersama kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan begini, supaya kita bisa melawan iblis, tunduklah kepada Allah. Baru kita bisa melawan iblis. Tunduk taat atas setiap perintah-perintah Allah. Tunduk aja. Tunduk aja atas perintah Allah. Lakukan semua sesuatu apapun yang diperintahkan Allah. Itu yang membuat perlindungan pemeliharaan Tuhan menyertai kita. Saudara terkasih, kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita akan binasa. Kita lihat tadi dalam Efesus 4 ayat 7, ayat 27. Janganlah beri kesempatan iblis, dikatakan di ayat 28-nya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri,
supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Maksudnya begini, orang yang mencuri, apakah dia jual narkoba, apakah dia melacurkan dirinya, apapun itu yang disebut dengan orang berdosa. Jadi Efesus 4 ayat 28 ini kalau saya membacanya begini, orang yang hidup dalam dosa, janganlah hidup lagi di dalam dosa. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Kita harus bekerja dengan tangan sendiri. Tadinya kita mengambil milik orang lain seperti yang dulu saya lakukan. Tapi Alkitab katakan kita harus bekerja dengan keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan kita sendiri. Saudara terkasih, kita bekerja keras, ayat selanjutnya dikatakan supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kita bekerja keras bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk memperkaya diri. Tetapi kita bekerja keras untuk dapat membagikan kepada orang yang berkekurangan. Siapa? Yang pertama, istri anak-anak kita, sanak saudara kita. Mereka kalau ada hidup dalam kekurangan, itu bagian kita untuk menolong kita. Jadi kita bekerja keras bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk diri kita sendiri. Banyak pria, banyak orang tua, dia bekerja keras, hasil kerjanya dia makan sendiri, egois. Giliran ada sisanya baru dikasih ke istrinya. Nggak wajar ngasih ke istri 20.000, minta makan pakai rendang. Wah, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Maka dari itu, saudara, kita sebagai orang yang mengenal Allah, tadi saya bilang, ciri-ciri orang yang mengenal Allah taat. Dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan supaya setiap orang yang berdosa, hidup di dalam dosa, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Ada apa? Tujuannya supaya apa? Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang berkekurangan. Istri anak kita kekurangan, sanak saudara kita kekurangan. Beri mereka makan. Apalagi di dalam kondisi seperti sekarang ini, COVID-19, di mana-mana orang sulit mencari nafkah. Kalau ada kelebihan kepada kita, bagi kepada mereka. Orang yang membagi berkat kepada orang yang tidak akan miskin. Tetapi orang yang pelit mengumpulkan untuk kekayaan diri sendiri. Ngengat dan karet memakannya. Maka itu saudara, mari kita taat kepada perintah Tuhan. Dikatakan kembali di dalam Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka tidur, ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Saudara terkasih, di taman waktu murid-muridnya tidur karena memang mereka habis capek karena berjalan jauh. Lalu Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Saudara terkasih, supaya tidak memberi kesempatan kepada iblis, kita harus berjaga-jaga dengan cara bagaimana? Dengan cara rajin baca Alkitab, memiliki jam doa dengan Tuhan yang benar. Waktu kita melakukan itu dengan ketaatan, yakinlah. Karena Alkitab katakan, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Waktu pokok anggur, ranting itu nempel di pokok anggur, ranting itu akan bertumbuh dan berbuah. Tetapi waktu ranting itu terpisah daripada pokok anggur, ranting itu nggak bisa berbuat apa-apa. Waktu kita terpisah dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga apa? Waktu kita lemah, iblis masuk ke hidup kita. Kita menjadi budak iblis. Ada amin, saudaraku? Nah, saudara, yang terakhir, apa ciri-ciri orang yang mengenal Allah? Kita lihat dalam Efesus 4 ayat 31 dan ayat 32. Dikatakan begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang terakhir, ciri-ciri yang ketiga, yang terakhir, ciri-ciri orang yang mengenal Allah, hidupnya telah melepaskan pengampunan
kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Siapapun yang berbuat jahat kepada kita, ciri-ciri orang yang telah mengenal Allah, dia melepaskan pengampunan. Apakah itu orang tua kita, suami kita, sanak saudara kita, teman kita, siapapun itu. Kalau dia katakan dia mengenal Allah, berarti dia sudah melepaskan pengampunan kepada mereka. Karena di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat ke-20 dikatakan begini. Seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia pendusta. Karena tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, maksudnya begini. Bagaimana mungkin saya katakan saya mengasihi Allah, sementara realitanya saya tidak mengasihi istri saya tidak mengasihi suami saya tidak mengasihi anak-anak saya. Bagaimana mungkin saya katakan mengasihi Allah, sementara suami saya, istri saya, teman saya benci? Itu artinya kepalsuan, kebohongan. Karena Alkitab katakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ada amin, saudaraku? Jadi yang membuktikan kita mengasihi Allah, kita mengenal Dia. Karena nggak mungkin kita bisa mengasihi yang tidak kita kenal. Saudara, bisakah kita mengasihi, bisakah kita mencintai orang yang tidak kita kenal? Contoh, ada wanita cantik ini lewat nih. Lalu biasa gombal. Lalu saya jatuh hati, bisa langsung pada saat itu juga langsung jatuh cinta, mengajak dia, ayo kita nikah. Mungkinkah itu terjadi? Adakah cinta landasannya? Itu hanya nafsu. Tapi kalau landasannya cinta, dia butuh pengenalan. Butuh waktu. Satu contoh, waktu saya kenal istri saya lihat tuh wanita tuh cantik amat gitu ya. Pada saat dia berjalan, saya penasaran loh tinggalnya di mana. Di hati saya pengen gimana ya bisa kenal sama istri saya, sama wanita ini ya. Lalu saya cari cara, oh ternyata dia anak bapak itu ya. Oh tinggalnya di situ ya. Lalu saya berusaha untuk mendekatkan diri, kenapa? Saya ingin mengenal dia. Lalu saya kenal bapaknya, kenapa? Itu uaknya, bukan bapaknya, uaknya. Dia tinggal sama uaknya itu kerja sama saya. Lalu saya tanya dong, Wak, itu yang tinggal sama uak itu siapa sih? Lah itu kan ponakan saya. Cantik loh, Wak. Ya ampun. Nah itu. Untuk kita bisa mendapatkan sesuatu, kita butuh mengenal dia dulu. Ada amin? Setelah kenal, baru dah kita jatuh cinta. Enggak main cinta-cinta seperti itu aja. Makanya saudara terkasih, marilah kita mengenal Allah kita dengan baik dan benar. Ya, belum tentu orang yang KTP-nya beragama, dia mengenal Allahnya. Bisa jadi itu sekedar agama karena peraturan pemerintah, dia beragama. Karena memang peraturan pemerintah, setiap KTP harus ada agamanya, sehingga di KTP-nya ada agamanya. Belum tentu. Kenapa? Orang yang mengenal Allah memiliki hubungan yang baik dengan Allah itu sendiri. Ada amin? Nah saudara, kebencian dan dendam bagaikan rantai yang membelenggu iman kita. Sekali lagi saya katakan, kebencian dan dendam bagaikan rantai yang membelenggu iman kita. Sehingga apa? Kita nggak maksimal. Coba bayangkan kalau saya terikat, kaki saya terikat, tangan saya terikat, kayak pocong. Coba pocong suruh jalan. Apa yang bisa? Bisa jalan maksimal? Nggak bisa, bisanya cuma lompat-lompat. Begitulah kehidupan orang yang masih hidup di dalam kepahitan, yang masih hidup dalam kedendam, yang masih hidup dalam sakit hati. Kita nggak akan bisa maksimal. Maka daripada itu saudara terkasih, mengampuni berarti melepaskan rantai yang mengikat kita, sehingga kita hidup bisa maksimal. Saudara terkasih, ciri-ciri orang yang mengenal Allah. Pasti dia mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kalau sampai hari ini kita belum mengampuni orang yang bersalah, itu tandanya kita belum mengenal Allah. Mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, ampunin saya. Kalau saya masih membenci orang, ampuni saya. Karena tadi saya bacakan sekali lagi. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Kalau dia berkata dia mengasihi Allah, dia mencintai Allah, dan dia membenci saudaranya, Alkitab kata ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang tidak dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Contoh gampang, simpel aja. Saya ciptakan ini. Saya ciptakan. Saya membuat ini. Ini semua saya buat nih. Lalu ada si Budi, dia rusak ini. Dua ini dia rusak. Ini si Budi, dia merusak ini. Ini saya buat, ini si Tono, ini si Tini, ini si Budi. Tiga-tiga ini ciptaan saya. Lalu si Tono, si Budi ini merusak si Budi dan si Tini. Dengan berkata, kamu tidak benar. Kamu tidak mengasihi Allah. Saya mengasihi Allah, tapi dia rusak yang dua ini. Apakah itu ciri-ciri orang mengenal Allah? No. Ciri-ciri orang yang mengenal Allah, Alkitab katakan. Karena barang siapa tidak mengasihi. Kalau tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak akan mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi saudara kita di muka bumi ini, agama apapun dia, suku manapun dia, mereka semua adalah ciptaan Tuhan. Saya ciptaan Tuhan, saudara ciptaan Tuhan. Nggak ada, kita bisa lahir sendiri tanpa diciptakan Tuhan, ciptaan Tuhan. Kita ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, nggak akan mungkin kita lahir. Jadi jangan manfaatin keegoisan kita, sakit hati kita, dendam kita, karena doktrin, karena kenapapun itu. Jangan, ampuni mereka. Kalaupun ada yang berbuat jahat kepada kita, ampuni mereka. Seperti Yesus katakan di atas kayu salib, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu dahsyat. Disakitin, dihina, dimaki-maki, dipukuli, bahkan ditombak. Sampai dia serahkan nyawanya di atas kayu salib. Masih dia katakan kepada orang berbuat jahat kepadanya, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu bagian daripada rancangan iblis. Dan Yesus juga hidup dalam rancangan Allah. Yesus harus mati di kayu salib supaya manusia diselamatkan. Allah memiliki rancangan, iblis juga memiliki rancangan. Kita mau hidup dalam rancangan yang mana? Orang yang mengenal Allah, pasti dia hidup di dalam rancangan Allah yang akan membawa damai sejahtera dan sukacita hari ini. Mari kita membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan dendam yang ada di hati kita. Ampuni mereka, karena kita tidak lebih baik dari mereka. Ada satu kisah, waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan imam-imam. Seorang pelacur ketangkap basah, selingkuh kepada yang lain, kepada pria lain. Lalu imam-imam ahli Taurat, ini jago-jagoannya agama nih, mau melempar batu si wanita ini. Dan imam ini berkata, menurut hukum Taurat, menurut dari hukum agama, wanita ini harus dilempar pakai batu, dirajam pakai batu. Karena dia ketahuan ketangkap basah, melakukan perzinahan, dia selingkuh kepada laki-laki lain. Yesus diam. Imam-imam ahli Taurat, orang-orang yang beragama ini, memaksa Yesus untuk menjawab. Lalu Yesus menjawab dengan ringan. Bagi saudara yang merasa tidak berdosa, siapapun saudara yang merasa tidak berdosa, silakan pertama melempar wanita ini pakai batu. Ada kita yang nggak berdosa? Semua manusia berdosa. Akhirnya imam-imam ahli Taurat, guru-guru agama, pergi satu-satu. Wanita itu selamat. Karena semua manusia berdosa. Butuh belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik bagi hidup kami. Tuhan, ampuni kami yang mana selama ini Tuhan, kami tidak mengenal Allah. Dan kami membutuhkan hikmat marifat surgawi, roh pengenalan akan Allah, turun atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berkenan atas setiap perkataan hamba-Mu. Karena hamba-Mu yakin dan percaya kebenaran firman yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan bekerja, membawa keselamatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai jumpa kembali di malam hari nanti. Di jam 7 malam. Waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa dengan tema yang akan disampaikan nanti malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.